Halo teman-teman, apa kabar? Bagi Anda yang baru kenal dengan channel ini, Zuma Herbal, silakan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Oke teman-teman, kita akan membahas diet untuk diabetes. Apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang tidak. Kemarin itu adalah hari diabetes ya, kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, kemarin saya baca di grup, saya ada grup, namanya grupnya Obat Herbal Ampuh, adanya di Facebook, dengan anggota sudah 347 atau 387 ribu ya. Nah itu di situ banyak banget orang yang bertanya-tanya, dan kalau saya sempat ya saya jawab di sini ya teman-teman ya. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat mengharukan, sekaligus bikin kita itu benar-benar sedih, terharu, kasihan, kemudian membuat kita itu makin semangat untuk berdiet gitu loh. Jadi gini ya pertanyaannya, ini seorang mbak-mbak gitu ya, atau ibu-ibu muda, dia bercerita bahwa mertuanya itu kena diabetes, gulanya 550 teman-teman. Di gulanya itu 550, bayangkan. Kemudian kakinya itu sudah membusuk, kemudian dipotong di rumah sakit, dipotong, dan sudah 2 bulan ini boroknya itu justru nggak bisa sembuh. Nah disitulah saya itu ingin menolong gitu, tapi karena jauh ya udah saya bisanya hanya begini saja, menyarankan makanan-makanan ya insya Allah kesembuhan itu dari Allah ya, tapi tetap kita tuh berusaha gitu loh. Jadi teman-teman, marilah kita mulai merubah gaya hidup, gaya makanan yang sehari-hari kita lakukan sejak kecil, yaitu kita itu makan nasi, kemudian telur, ayam, sambel ya, kemudian nambah lagi 2 piring, 3 piring. Nah itulah yang bikin diabetes. Yang bikin diabetes itu apa? Bukan ayamnya, bukan telurnya, tapi nasinya teman-teman. Jadi yang bikin gula darah itu tinggi itu adalah karbohidrat. Karbohidrat yang ada di dalam yang sudah kita makan itu nanti berubah menjadi gula. Dan gula itu kalau melebihi batas toleransi tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh terlalu banyak, maka dia akan berubah menjadi dia akan berkeliaran di dalam darah kita, dan akhirnya terjadilah penyakit kencing manis itu ya teman-teman. Jabarannya kayak gitu ya, secara sederhana seperti itu. Kemudian bagaimana dong caranya supaya kita itu bisa bebas dari diabetes? Kalau yang belum terkena, Anda bisa mulai sekarang berhati-hati, makan nasi jangan banyak-banyak, manis-manis. Jadi yang bikin karbo, yang bikin gula itu bukan hanya nasi ya teman-teman ya. Ada kentang, ada terigu, ada ubi, ada talas. Semuanya yang berkarbo tinggi itu akan menjadi gula tinggi juga di dalam tubuh. Jadi bagaimana dong? Apakah kita tidak boleh makan karbo? Terus kita tuh makan apa? Penggantinya nasi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan itu masih sering sekali ditanyakan kepada saya. Padahal saya sudah kira-kira tuh udah 3 bulan ya saya bikin video-video yang tidak usah makan nasi. Tapi mereka masih aja tidak mengerti. Jadi sekarang contoh ya, karbohidrat itu bukan hanya dari nasi, dari kentang, bukan. Tapi ini juga karbo teman-teman. Ini jeruk, ini dia mengandung gula. Gulanya tuh sangat tinggi. Pisang juga. Jadi bagaimana? Apakah orang diabetes gak boleh makan pisang? Kalau gula darah Anda itu tinggi, maka skip dulu. Jeruk ini juga, iya skip aja. Waduh, ekstrim banget gitu ya. Kamu mau sembuh apa tidak? Teruskan yang tadi ya, yang kasus ibu mertuanya itu kakinya tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Nah saya sarankan
jangan makan karbo dulu, karena walaupun Anda itu nggak makan karbo, itu pasti ada karbo yang kebawa masuk. Misalnya Anda makan sayur timun, buncis, itu masih ada karbonya. Jadi nggak usah takut walaupun kita itu nggak makan karbo, nggak makan nasi. Kalau kita makan buncis, kol, wortel, itu masih ada karbonya teman-teman. Dan tubuh itu juga bisa bikin gula sendiri. Seandainya kita nggak masukin gula ke dalam tubuh itu bisa bikin sendiri, bisa produksi sendiri. Jadi nggak usah takut. Yang kita takutkan itu kalau melebihi gula, melebihi karbo, itu akan meningkatkan atau meroketkan gula darah kita. Bagi Anda yang sudah pankreasnya rusak gitu loh. Kalau bagi Anda yang baru saja kena diabetes, diabetes itu baru pertama kali ketahuan tuh 270, itu saya rasa masih ringan. Tapi kalau Anda nggak mau diet, maka dia akan terus melonjak. Nah, kemudian ibu mertua tadi ya, saya sarankan kayak gitu ya, jangan makan kentang, roti, mie, ubi, jagung, semuanya itu karbo tinggi. Jadi bagaimana? Makannya ngikutin video yang saya dulu-dulu ya. Jadi pagi itu sarapannya telur bebas, mau digoreng, mau direbus boleh, ditambahin sayuran segar ya teman-teman. Kemudian siang makan nasi shirataki, tapi nasi shirataki itu mahal, mungkin di kampung-kampung orang nggak tahu dan belinya juga agak di online ya, agak susah mungkin ya ibu-ibu yang ada di kampung yang gaptek itu mungkin susah. Jadi saya sarankan yang di kampung itu nasinya diganti dengan kol atau labu siam atau pepaya muda, itu diserut terus kita kasih sayur gitu. Jadi kalau ingin sembuh dengan cepat itu ya teman-teman ya, pagi sarapan telur, siang nasinya diganti labu siam, kemudian mau sayur rawon, daging tuh boleh, kita boleh tinggi lemak, boleh protein, yang nggak boleh itu karbonya itu boleh tapi rendah, hanya 20 gram dalam sehari. Jika Anda ingin jelas, Anda bisa konsultasi ke saya dan Anda bisa mencari nomor saya di deskripsi saya ya. Kemudian makan sore atau camilannya apa Bu? Itu bagi orang yang sudah parah, yang sangat tinggi gulanya itu camilannya itu agar aja ya, agar Nutrijel boleh. Kemudian mie shirataki itu terbuat dari ubi iles-iles yang sangat rendah karbo, itu boleh. Kemudian telur boleh, ikan laut boleh, daging ayam boleh, daging sapi boleh. Jadi daging-dagingan itu karbonya hanya sangat rendah, bahkan 0 karbonya ya. Tapi kalau sudah dimasak, dibumbuin dengan bumbu-bumbu yang syarat bumbu seperti kemiri, santan, bawang merah, bawang putih, yaitu pasti berkarbo tinggi nanti jadinya gitu ya. Tapi santan boleh ya teman-teman, boleh. Pasti banyak sekali yang masih bingung bagaimana sih Bu. Kalau kalian masih bingung, kalian ikutin terus ya video saya mulai sekarang ke belakang dan ke depannya, itu ikutin terus, insya Allah tuh ada gitu ya. Kemudian makan sore Anda bisa mengkonsumsi ketoprak. Kalau di Jawa itu tahu tek, tapi nggak pakai lontong, nggak pakai sukun, nggak pakai mimian ya, nggak pakai pati-patian. Bolehnya apa? Toge, bumbu kacang boleh, sama tahu, sama telur itu boleh. Gitu ya. Tahu itu rendah karbonya. Alhamdulillah kita masih boleh makan tahu teman-teman. Jadi kalau Anda itu pengen sembuh kakinya yang sudah diamputasi, pengen sembuh, itu saya sarankan bener-bener serius untuk berdiet. Jangan main-main gitu. Oke teman-teman, mau saya kasih contoh apa yang nggak boleh ya, dan apa yang boleh. Saya unjukin barang-barangnya dulu ya. Jadi pagi-pagi bisa makan telur, kemudian ini bisa konsumsi mie ini ya. Mie ini tuh mie ketos, yang dia itu terbuat dari telur dan tepung keto. Jadi ini karbonya rendah dibandingkan mie yang seperti biasanya itu sangat tinggi, 4 kali ini karbonya. Jadi saya sarankan walaupun mie ini rendah karbo, ini konsumsinya ini
50 gram saja. Ini kan 150. Anda ambil sepertiganya ini, kemudian direbus, dibuang airnya, kemudian dicampur kol toge biar banyak ya. Jadi sekali konsumsi itu 50 gram saja. 50 gram saja itu karbonnya sudah hampir 11. Kalau Indomie berapa? Atau Sarimi atau apalah, merek apa ya, terserah. Mie konvensional itu biasanya karbonnya itu satu porsi sekitar 50 atau 45. Ini hanya 11 ya teman-teman ya. Tetap aja 11 itu juga masih berkarbo. Jadi kalian makannya juga harus hati-hati ya. Oke. Dan ini kopi pahit ini boleh. Ya, misalnya pagi sarapan ini sama ini boleh. Jadi enak kan, walaupun kita meninggalkan nasi tapi kita masih boleh makan mie goreng. Dicampur ayam, dicampur telur itu masih boleh. Kemudian ini tidak boleh ya. Kalau gulanya masih tinggi, ini di skip dulu ya. Ini saya singkirkan. Kemudian ini Anda wajib makan ini. Ini adalah obat herbal untuk diabetes. Saya kasih tahu ya bocorannya. Ini terbuat dari salam, temulawak, daun mimba ya, itu untuk borok, daun mimba, sambiloto. Silahkan dicatat. Dan kemudian dibikin bubuk, kemudian dimasukkan kapsul. Karena mimba sambiloto itu sangat pahit. Itu untuk borok cepat banget sembuh ya teman-teman ya. Karena saya nggak doyan pahit, maka saya bikin seperti ini supaya saya bisa minum. Saya alhamdulillah ya teman-teman ya, gula darah saya sudah di bawah 200. Mungkin sekarang udah 145 karena saya udah nggak ngerasain apa-apa. Dulu tuh suka cekit-cekit gitu ya. Terus ini kalau Anda itu lapar, ini susunya ini boleh. Ini susu flaxseed terbuat dari biji rami. Biji rami ini bisa dikonsumsi pagi hari, siang, malam. Apabila kalian lapar, bisa minum ini. Caranya minum itu gampang, seperti nyeduh kopi. Mau kasih gula, mau kasih santan, boleh ya. Dan ini tapi hati-hati, ini bagus untuk orang yang susah BAB. Tapi bagi Anda yang suka diare, makan ini sekali aja sehari karena efeknya itu dia memudahkan BAB gitu ya, karena tinggi serat. Dan supaya apa itu diet Anda itu nggak gagal, pengen es gitu misalnya ya, kepengen es, Anda bisa pakai ini. Ini saya nggak ngendos, tapi ini rendah karbo ya. Ini sirup diet ya teman-teman. Kalian bisa cek nutrisinya. Ini per 1 gelas itu hanya 4 gram karbonya. Tapi saya rasa itu sudah cukup tinggi, tapi jangan tiap hari ya. Dan ini saya bikin bubur. Bubur ini dari Nutrijel nih. Tuh, Nutrijel masih goyang-goyang nih. Nutrijel, dan ini saya pakai santan. Santannya santan instan aja. Kemudian nanti mau saya sajikan seperti ini. Yang sakit bikinkan bubur seperti ini ya, dari Nutrijel. Kemudian dicampur ini sedikit 1 sendok, ataupun kalau nggak punya ini nggak usah juga nggak apa-apa. Ini sudah matang ya, biasa direbus biasa gitu. Kalau dikasih susu ini itu teksturnya tuh dia jadi lembut, gak keras kayak agar gitu. Jadi seperti bubur gitu ya. Tuh kan. Ini kalau mau dikasih pewarna dari daun pandan itu nanti jadi itu. Jadi dawet gitu loh, dawet cincau ya. Terus ini saya suntukin ini. Oh, ini santan. Santan boleh ya teman-teman, jangan salah. Daripada Anda nggak berani makan santan tapi makan nasi sepiring, itu salah. Lebih baik tinggalkan nasi sepiring tapi boleh makan seperti ini. Tuh enak banget. Ini misalnya mau dikasih gula, boleh kasih gula diet ya. Anda bisa beli gula diet, mereknya apa saja, tapi yang diet ya, yang rendah karbo atau nol karbo. Kalau orang-orang gitu tuh bisa pakai Lakanto ya, tapi Lakanto tuh mahal banget, 100 harganya per 1 bungkus. Nah kalau bagi kita yang kantongnya cekak, saya suka pakai ini Tropicana atau
diabetamil atau diabetasol, terserah ya, saya nggak endorse. Tapi cek di nutrisinya ya teman-teman. Di sini tuh pasti ada info nutrisi. Di sini karbonya berapa. Kalau karbonya 0 atau karbonya 1 itu masih boleh ditolerir. Tapi kalau karbonya sudah 4 itu jangan ya. Nah, saya cari yang 0 karbo. Biasanya stevia ya teman-teman. Terus ini bisa langsung dimakan. Bismillah. Ini nggak pakai gula aja sudah enak teman-teman. Dan pesan saya kepada Mbak tadi itu yang ibu mertuanya sakit, segera mulai sekarang tinggalkan nasi, jagung, ubi, kentang. Makannya apa? Saya bilang tadi, makanya carilah sayuran yang rendah karbo, yaitu seperti buncis, itu bisa pengganti nasi. Kemudian ada minum ramuan yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya Anda nggak bisa bikin sendiri, untuk sementara Anda bisa ngerebus ini kayu manis sama salam sama kunyit, udah itu aja. Oke teman-teman, apabila kurang jelas, apabila Anda membutuhkan pendamping untuk diet mentoring, untuk penyembuhan diabetes dan kelangsingan dan kanker, Anda bisa menghubungi WA saya di deskripsi. Sampai jumpa.